Wali Paidi keluar dari dalam. Walau Mbah Kiai sudah tidak ada, Wali Paidi keluar dalam tetap dengan membungkuk dan berjalan mundur. Malam harinya Wali Paidi melaksanakan apa yang diperintahkan kiainya. Dia berjalan menyusuri jalan setapak di belakang pondok. Setelah tiba di sungai, Wali Paidi duduk di tepian sungai. Tiada henti hati Wali Paidi berzikir. Wali Paidi merasakan semenjak dari Malang, hati Wali Paidi ini bisa berzikir dengan sendirinya. Tidak lama kemudian, datanglah sosok yang seumuran dengan Mbah Kiai mendekati Wali Paidi. Wali Paidi melihat pancaran sinar wajah orang ini sama persis dengan pancaran wajah Mbah Kiai. "Aku teman gurumu, aku adalah Khidir dan mulai saat ini aku akan mengajarimu," ucap Khidir langsung ke pokoknya. "Inggih," ucap Wali Paidi. "Ayo ikut aku," ucap Nabi Khidir lalu berjalan pergi. Wali Paidi mengikuti dari belakang. Wali Paidi tidak banyak bertanya sesuai perintah gurunya, dia hanya manut saja, pasrah bongkoan. Nabi Khidir baru berhenti ketika di depannya ada gazebo, rumah bambu dengan atap ilalang, yang begitu indah. Gazebo ini terlihat kokoh dan futuristik. Di depannya ada taman kecil, dan di sekitar gazebo terbentang hamparan rumput hijau yang asri. Tempat ini seperti villa mahal di daerah pegunungan. "Masuklah, tempat wudhu dan kamar mandinya ada di belakang," ucap Nabi Khidir. Dan tidak lama kemudian, azan subuh berkumandang. Wali Paidi pergi ke belakang mandi, berwudu kemudian sholat jamaah dengan Nabi Khidir. Setelah sholat, Wali Paidi duduk di teras gazebo. Di depannya duduk dengan berwibawa Nabiullah Khidir alaihi salam. "Aku akan mengajarimu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Aku akan memanjangkan waktu buatmu, 1 hari di dunia sama dengan 1 tahun kamu bersamaku," kata Nabi Khidir. Sejak itu Wali Paidi belajar kepada Nabi Khidir tentang berbagai ilmu. Mulai sorof, nahwu, fikih, balaghah, mantik dan lain-lain. Khusus ilmu tauhid, Nabi Khidir mengajarnya 2 hari, Rabu dan Kamis. Sedang ilmu hakikat diajarkan di sela-sela pelajaran ilmu syariat. Untuk ilmu ini tidak terjadwal, mengalir begitu saja. Tidak terasa 10 tahun sudah Wali Paidi belajar kepada Nabi Khidir. Wali Paidi sekarang sudah menguasai berbagai macam ilmu dan sangat mahir. "Sekarang sudah saatnya kamu kembali. Ingat pesanku ini, ilmumu itu tidak dapat kau pamer-pamerkan. Apa yang aku ajarkan beda dengan apa yang kamu terima di pondok. Ilmu yang aku ajarkan kepadamu hanya akan keluar ketika dibutuhkan. Ilmu itu aku taruh di hatimu," kata Nabi Khidir kepada Wali Paidi sehabis sholat Isya berjamaah. "Inggih," ucap Wali Paidi. "Nanti kamu jangan kaget, karena waktu yang kamu habiskan di sini selama 10 tahun, sama dengan 10 hari ketika kamu di pondok," ucap Nabi Khidir. Hari itu juga Nabi Khidir mengantarkan Wali Paidi ke tempat pertama kali mereka bertemu. Setelah menyampaikan pesan-pesan, Nabi Khidir pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi masuk pondok tepat azan subuh berkumandang. Sejak saat itu Wali Paidi seakan mempunyai ilmu laduni. Para santri mengira seperti itu karena Wali Paidi hanya pergi 10 hari, tapi setelah kembali ilmunya menjadi begitu luar biasa. Padahal ilmu yang didapat oleh Wali Paidi diperoleh dengan rajin belajar selama 10 tahun. Tidak lama kemudian, Mbah Kiai memang benar-benar pergi meninggalkan dunia ini menghadap Sang Ilahi. Berita tentang kematian Mbah Kiai tidak begitu menggemparkan, karena Mbah Kiai bukan kiai terkenal. Prosesi pemakaman biasa saja, hanya para santri dan tetangga sekitar. Tapi ada yang unik ketika prosesi pemakaman dilakukan. Ada puluhan orang tak dikenal berdiri mengitari makam. Ada yang berjubah dan bersorban, ada yang berjas dan berdasi, ada juga berpenampilan seperti gelandangan. Setelah prosesi pemakaman selesai, ada sosok yang sangat akrab menghampiri Wali Paidi. Sosok Nabiullah Khidir. "Mereka yang hadir yang tidak dikenal orang di sini adalah teman Mbah Kiaimu. Mereka semua ini waliullah, dan aku bersama mereka telah sepakat menunjuk kamu sebagai ganti dari gurumu," kata Nabi Khidir. Wali Paidi tertegun, tidak bisa berkata-kata. Lalu Nabi Khidir berkata lagi kepadanya, "Kamu sekarang menjadi wali abdal, wali pengganti." Diceritakan sebelumnya tentang perjalanan saliknya Wali Paidi ketika mondok di sebuah pesantren. Cerita kilas balik sejarah asal mula sosok Wali Paidi. Sekarang akan dikisahkan sepotong cerita masa kecil Wali Paidi. Berjalanlah dengan menunduk seorang kiai kampung yang sudah sepuh.
Tampak sarung BHS-nya yang lusuh pemberian orang 5 tahun yang lalu, dan baju takwa yang sudah tidak bisa dibilang putih menghiasi tubuhnya yang ringkih. Kiai ini menuju musola sederhana yang berada di samping rumahnya. Kiai ini mendengar suara tangisan seorang anak kecil yang begitu menyayat hati dari dalam kamarnya ketika sholat duha. Setelah mencarinya, ternyata suara itu berasal dari dalam musola di samping rumahnya. Kiai sepuh ini dengan agak gemetar memasuki musola. Setelah membuka pintu pagar dari kayu yang sudah lapuk, Kiai ini masuk ke dalam. Dilihatnya ada anak kecil yang bersandarkan dinding duduk bersila dengan memangku sebuah Al-Quran. Tampak pundak anak kecil terlihat berguncang-guncang karena menahan tangisannya yang memilukan. Kiai sepuh ini mendekati anak tersebut, setelah dekat barulah Kiai sepuh ini mengenali siapa anak ini. "Loh, Nak Paidi, mengapa kok nangis begitu?" ucap Kiai dengan memegang pundak Paidi kecil. "Ini Mbah, dalam surat Al-Baqarah diterangkan kalau kayu bakar neraka itu adalah para manusia," ucap Paidi kecil dengan suara terbata-bata. "Nak, kamu kan masih kecil, kamu masih suci, kamu gak akan masuk neraka," ucap Kiai menghibur. Dengan suara bergetar Paidi kecil ini menjawab, "Mbah, kalau panjenengan pernah lihat tungku pembakaran, pasti yang dimasukkan ke tungku pertama kali untuk menyalakan api adalah ranting-ranting kecil." Paidi kecil menunduk. Terdengar suara tangisannya semakin keras. Tampak Al-Quran yang di pangkunya basah terkena air matanya. Kiai sepuh ini gemetar kakinya mendengar jawaban Paidi kecil, dan Kiai sepuh ini jatuh terduduk. Kiai sepuh ini menangis sesegukan. "Ya Allah, astagfirullah," rintih Kiai sepuh. Paidi kecil terkejut. Serta-merta dia merangkul Kiai sepuh. Dia merasa bersalah karena menyebabkan Kiai sepuh bersedih. Jadilah keduanya saling bertangis-tangisan. "Mbah, enjenengan gak usah bersedih, saya tahu dan bersedia menjadi saksi kalau Mbah Kiai adalah orang yang baik. Dan saya yakin kalau Mbah Kiai kelak terhindar dari api neraka," ucap Paidi kecil menghibur. Dengan masih menangis Kiai sepuh ini menjawab, "Nak, dalam tungku pembakaran, kayu yang paling lama dan terakhir dibakar adalah kayu bongkotan, kayu yang sudah tua seperti aku ini." Tidak bisa dicegah, pecahlah tangisan keduanya. Mereka saling berangkulan dan sama-sama menangis. Pemandangan yang begitu menyayat hati. Esok harinya Kiai sepuh ini sakit. Kiai sepuh tiada henti-hentinya menangis. Kalau ditanya orang-orang yang menjenguknya mengapa Kiai tiada berhenti menangis, Kiai hanya menggelengkan kepala dan terus menangis. 1 minggu kemudian Mbah Kiai ini dipanggil Yang Maha Kuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Wali Paidi pertama diberitahu oleh Nabiullah Khidir, kalau dia adalah wali pengganti, mengalami kekagetan yang lumayan menggoncangkan dirinya. Sejak pengangkatan itu dirinya sering sakit. Setiap bulan minimal 2 kali Wali Paidi sakit. Kadang tiba-tiba kepalanya pusing dan tubuhnya greges. Ros-ros tulangnya serasa mau copot. Dan setiap diobati penyakit itu tetap saja menghampiri dirinya, seakan obat-obatan tidak mempan melawan penyakitnya. Akibatnya Wali Paidi sering tidak hadir di acara-acara yang biasa ia hadiri, seperti ngopi bareng, remian, maleman, melekan. Sampai bolo-bolo meledeknya, seperti orang kere yang manja. Wali Paidi juga gak ngerti dengan keadaan tubuhnya yang tidak seperti biasanya ini. Sampai akhirnya Nabi Khidir menemui dirinya lagi. Nabi Khidir datang dengan bentuk seperti salesman, sales produk air mineral. Nabi Khidir menjelaskan kepada Wali Paidi, "Ketahuilah, setiap wali menanggung bala atau menjadi tameng setiap bala yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya." Setelah menaruh barang dagangannya, Nabi Khidir menjelaskan lagi. Bala yang turun ditanggung oleh para wali sesuai tingkatan masing-masing wali. Semakin tinggi derajat wali semakin berat juga bala yang ditanggungnya. Dulu almarhum Habib Abu Bakar As-Segaf ketika meninggal, perutnya ketahuan bolong karena menanggung bala umat yang dinaunginya. Beliau adalah kutub, pemuka dan sultan para wali. Sedang tanggungan bala yang paling ringan adalah sakit kepala. Awak greges seperti yang kamu alami itu. Wali Paidi manggut-manggut. Dia jadi mengerti kalau dia adalah wali pemula, wali pengganti, wali badal, seperti pemain cadangan dalam sepak bola. "Matur suwun, maklum wali anyar-anyaran jadinya manja," ucap Wali Paidi. Nabi Khidir berkata lagi, "Bersikaplah biasa seperti orang yang tidak sakit." Mereka para wali juga mengalaminya, tapi mereka menyembunyikannya.
Nabi Khidir berdiri lalu beranjak pergi. Baru berjalan beberapa langkah, Nabi Khidir menoleh dan berkata lagi, "Oh ya, setiap ada orang yang memuji-mujimu, kamu juga akan merasakan sakit seperti itu." Wali Paidi terdiam, dia menyeruput kopinya lagi, dan mengambil satu batang rokok dan menyalakannya. Enak-enak merokok, lewatlah Nabi Ilyas di samping Wali Paidi yang menyamar sebagai penjual gorengan. "Memang enak jadi wali," kata Nabi Ilyas setengah berlari menyusul Nabi Khidir sambil tertawa-tawa. Wali Paidi bercerita, "Aku duduk melingkar bersama 5 orang sepuh yang aku tidak tahu siapa mereka. Tampak dari wajah mereka, kalau mereka sedang berzikir sir dan menunggu seseorang. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang kelihatannya miring otaknya. Pemuda ini datang dengan memakai sarung yang dililitkan di lehernya bergaya seperti Superman. Dengan agak bergumam pemuda ini ngomong-ngomong sendiri. Pemuda ini mengibas-ngibaskan sarungnya lalu mendekati kami. Pemuda ini berdiri di tengah-tengah kami dan melewati satu persatu 5 orang sepuh ini dengan menutupkan sarungnya ke wajah mereka. Ketika melewatiku, pemuda ini tidak menutup wajahku dengan sarungnya. Pemuda ini mengitari kami sampai 3 kali. Dan setiap lewat, pemuda ini tetap menutupi 5 orang sepuh ini kecuali wajahku saja yang tidak ditutupi sarungnya. Setelah berputar sampai 3 kali, pemuda ini berhenti dan menengadahkan wajahnya ke langit, lalu beranjak pergi sambil berkata dengan jelas dan diulang-ulang, 'Musibah yang terbesar adalah terhijab dari Allah.' Seketika itu juga menangislah 5 orang sepuh ini dengan menjerit-jerit. Aku hanya pelungah-pelunguh melihat itu semua.